Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semesta, kembali lagi bersama Mualim Ridho Pratama. Hari ini Mualim Ridho Pratama kedatangan tamu spesial, yaitu Mem Devi. Mem Devi ini merupakan Kepala Sekolah SMA Alam Istan Hati Kota Binjai. Dan luar biasanya Masya Allah, berjalannya 2 tahun SMA Alam Istana Hati, rupanya minggu kemarin sudah terbit izinnya. Masya Allah, luar biasa. Ini berkat doa sahabat-sahabat semuanya. Nah, jadi kami hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih cara membangun prosesnya dalam kegiatan-kegiatannya, dalam mengikuti sekolah alam Istana Hati yang dari awalnya masih belum jadi apa-apa. Sekarang Masya Allah ada beberapa siswa yang sudah mempunyai karya-karya atau usaha mandiri. Baik, kita sapa dulu sahabat kita atau tamu kita pada malam hari ini, kepada Mem Devi. Kita beri salam dulu. Assalamualaikum Mem Devi. Waalaikumsalam Kak Ridho. Baik, hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu tentang SMA Alam Istana Hati. Jadi Mualimah Devi atau disapanya Mem Devi ya. Nah, karena kenapa kok sering dipanggil Mem? Karena saya sebenarnya berbahasa Inggris. Masya Allah. Istana Hati. Oke, keren. Jadi memang basicnya Ya, bahasa Inggris. karena sapaannya anak-anak biasanya manggilnya Mem. Manggilnya Mem. Jadi how are you? Baik, Mem, ini mau nanya nih. Kan kita udah keluar ya izin dari SMA Alam. Itu proses awalnya gimana sih Mem? Dari awal sampai bisa keluar. Iya, wah cerita ini ya, flashback nih ya. Iya, ceritanya panjang sebenarnya 2 tahun. Ya, ceritanya panjang banget ya. Jadi dimulai dari 2023. Oh, 2023. Sebenarnya 2023 bulan Juli itu founder Yayasan Istana Hati kita, Abisem, mengamanahkan dan menginstruksikan lah ya untuk mau membuka unit baru dari Yayasan Istana Hati kita ini. Sebelumnya ada SD, SMP, dan itu 2003 itu adalah pelepasan alumni pertama dari SMP Swasta Istana Hati Binjai, sehingga tercetuslah ini sehingga 2023 bulan Juli dibukalah unit baru SMA Alam Istana Hati Binjai. Nah, waktu itu tuh Kak Ridho hanya 2 orang muridnya. Jadi agak deg-deg ya, berarti masih belum menunjukkan minat ya. Karena yang kita tahu SMA Alam ini baru 1 di Kota Binjai. Iya, ini merupakan sebenarnya challenges ya yang sangat menantang. Itu adalah yang pertama, ini merupakan sekolah alam pertama di Kota Binjai, dan saat alumni SMP-nya kita rekrut hanya 2 orang yang mau, dan kemudian berjalan di bulan Juni sebelum diaktifkan itu ada simpatisan dari luar itu berjumlah 2 orang, sehingga totalnya di bulan Juli itu ada 4 orang. 4 ya, padahal itu mau menjelang tahun ajaran baru. Ya benar, dan alhamdulillah tidak begitu lama, bulan Agustus dan September itu melengkap sehingga menjadi 9 orang. 9. Dan hari ini sudah 2 rombel. Karena bulan Juli kemarin itu kita masuk kelas 10 dan kelas 11 sekarang berjumlah 24 orang. Masya Allah, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi kenapa ya bisa seperti itu? Sebenarnya kalau dalam strategi yang diberikan sama SMA Alam, apa ya yang menurut dari pengurus atau dari yayasan melihat ini peluang nih sekolah alam Istana Hati? Karena kan dari yang saya baca brosurnya ini menciptakan owner-owner. Itu kayak sebenarnya kalau yang lain kan menjadi sarjana, terus bidang akademiknya, ini menciptakan owner-owner. Berarti memang yang berpikir berpikir secara istilahnya
entrepreneur. Entrepreneur, iya. Itu Baik. gimana sih? Iya, memilih brand Sekolah Alam juga merupakan gagasan dari founder Yayasan Istana Hati kita, Abisem waktu itu, sehingga berpadu waktu itu saya juga lulusan dari guru penggerak, sehingga konsep dari Sekolah Alam ini kami ramu. Jadi cuma hanya satu sebenarnya yang menjadi visinya. Menurun dari visi besar Yayasan Istana Hati kita ini, melembutkan semesta, maka kata semesta itu kami maknai sebagai alam, ya, alam semesta. Nah, jadi kita pengen hadirnya SMA Alam Istana Hati ini nanti akan menjadi penguat bahwa tidak semua, begitu ya, tidak semua owner dan founder itu ya lahir dari sang juara kelas. Sang juara kelas, terus mempunyai yang istilah privilege keluarga, yang segala macam. Iya. Dan kenapa kita akhirnya bernaung di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, karena memang kita pengennya sekolah ini diakui sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya, baik negeri maupun swasta. Itu kenapa kami menempuh jalurnya SMA, SMA. Dan karena kita mau menerapkan double track nih Kak Rito. Ya, double track tuh begini. Ada anak akademisi dan kemudian ada juga tracknya untuk entrepreneur. Nah, gitu. Jadi kita pengen ada visinya itu ada 3 karakter yang akan kita jadikan sebagai profil dari lulusan kita nantinya, yaitu yang pertama, kita ingin menunjukkan pelajar SMA Alam Istana Hati ini salih. Jadi ada tuh salih. Artinya apa itu? Salih itu berarti anak yang salih itu gimana sih? Yang baik ibadahnya, spiritual bagus. Iya, spiritualnya bagus, hubungannya dengan dengan Tuhannya, dengan penciptanya, dengan alam semesta. Nah, itu baik. Nah, begitu. Itulah salih. Nah, ingin seperti itu. Yang kedua itu mandiri. Mandiri. Nah, mandiri ini kaitannya dengan merdeka. Merdeka. Ya, jadi kalau kita berkaca dari filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara itu, bahwa mandiri itu cakap memimpin diri. Wih, cakap memimpin diri ya. Jadi susah ya. Kalau mandiri itu kan independence. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, maka independence itu bebas dari perintah. Jadi kita pengen nanti lulusan kita itu mandiri. Ya, bebas dari perintah dan mampu berdikari. Nah, gitu. Itu kenapa muncul selain tadi kita salih, maka mandiri. Ya. Kemudian yang ketiga itu berilmu. Nah, berilmu bagian dari tentunya kita sebagai makhluk ciptaan Allah ini kan diciptakan ke bumi ini kan bukan bukan tanpa alasan begitu. Nah, jadi kita pengennya anak-anak itu sukses dunianya karena ilmu, ya. Kemudian kalau mau sukses juga akhiratnya ya pakai ilmu. Nah, kalau mau sukses dunia akhirat juga pakai ilmu. Ya. Maka jadilah visi besarnya itu yang menjadi tagline juga nih untuk SMA Alam Istana Hati itu salih, mandiri dan berilmu. Mandiri dan berilmu, Masya Allah, luar biasa. Selama hampir 2 tahun ya kan, berarti udah mau menjelang 2 tahun kan, itu tadi kita ibaratkannya udah mulai muncul benih-benih kecil, dalam artian mereka sudah bisa. Ini yang paling menarik itu adalah kemarin saya lihat ada yang bisa mereka membuat brand, itu bagian dari berpikir secara mandiri ya, melihat peluang-peluang apa nih yang bisa kita buat kan. Jadi kayak kemarin tuh ada brand-brand, ada yang jadi jualan bakso, terus ada Kentucky, itu gimana? Kopi, itu gimana cerita sih Mem? Ada beberapa anak gitu. Iya, jadi karena memang kita juga dalam babnya mandiri, itu kita pengennya kita melahirkan owner dan founder di usia muda gitu ya. Makanya founder
Ya, apa guru-guru di SMA Alam Istana Hati ini juga merupakan owner dan founder gitu biasanya ya. Jadi mereka kalau di apa namanya itu di ranah Minang kan ada alam tak kambang jadi guru. Artinya Ya. betul. Orang Jawa tuh. Nah kalau kita nih, kalau kita mencoba untuk meyakini bahwa ke anak-anak juga bahwa setiap diri adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Kenapa ini akan terus tertancap di anak-anak Kak Ridho? Karena mengawali SMA Alam Istana Hati ini juga waktu itu tanpa gedung, Kak. Masya Allah, karena sekolah alam ya. Iya, jadi karena cuma dibekalkan satu saung saja satu saung yang sederhana, dan itu harus bisa memunculkan minat orang lain untuk datang ya, termasuk ada siswa-siswa yang pengen datang itu kan biasanya kita kalau mau ke sekolah kan pasti juga fasilitasnya dong. Nah, ini kita memang cuma punya ide. Nah, begitu bahwa kita pengen lahirin ya walau dari saung yang sederhana kita akan lahirkan owner dan founder ya di usia muda. Nah, itu mandiri secara finansial tentunya yang nantinya akan berbekal untuk anak-anak nantinya. Nah, di awal tahun itu kita sudah mulakan anak-anak itu hari-hariannya itu aktivitas hariannya itu sama Kak Ridho dengan aktivitas yang lain begitu, hanya saja kita memulainya itu dengan ya pertama kegiatan-kegiatan yang menguatkan ruhiyah atau spiritualitas gitu ya, seperti Asmaul Husna, kemudian tahfiz, ada juga berarti ya, sholat duha. Nah gitu, kita buka hari dengan seperti itu, tetap seperti itu. Sekarang pengen kita meningkatkan spiritualitas. Iya, karena harus ketiganya ini kan gabungan dari, kalau saya sih mendesainnya itu mind, body, and soul gitu ya. Jadi kita itu bergerak itu kan ada pemikiran gitu ya, kemudian tubuh kita juga, kemudian pengelolaan secara soul ataupun spiritualitas kita. Makanya aktivitas di SMA Alam Istana Hati ini setiap harinya itu gabungan dari ketiga itu, pelatihan, penerapan untuk ruhiyahnya itu pagi hari kita kelas tahfiz, Asmaul Husna dan sholat duha, nah, seperti itu. Kemudian masuk ke mandirinya itu anak-anak kita challenge begitu, karena kita tidak samakan dengan penerapan ataupun pendidikan di tingkat dasar. Ini kan mereka sudah menengah ya, menengah atas. Nah begitu. Jadi pribadi-pribadi yang sudah kita anggap dewasa, sehingga metode yang paling sering dipakai itu adalah diskusi. Oh, berarti memang diskusi ya, pikiran ya, bukan hanya sekedar istilah dalam artian hanya guru aja yang ngomong. Iya, jadi memang diskusi. Jadi sampai sekarang juga kekuatan diskusi, refleksi, nah dalam perencanaan dan kemudian memfasilitasi atau menemani. Makanya kalau di SMA ini namanya gurunya itu coach, ya. Kita sebut coach. Kenapa? Karena menemani. Mereka menemani, memfasilitasi dan kemudian memastikan bahwa perencanaan setiap siswa itu ya sesuai dengan tracknya. Nah gitu. Ada yang misalkan tadi kenapa dibilang akademisi, nah begitu karena memang anak sedari kita masuk sudah kita wawancara. Apakah nanti setelah tamat, nah gitu ya. Kalau biasanya kan kita itu dari awal masuk udah dikasih tahu atau memang waktu berjalan waktu? Wawancara. Wawancara pertama kali masuk kita wawancara. Nanti setelah tamat mau apa? Mau kuliah atau tidak? Nah begitu. Nah kalau bagian dari entrepreneurship yang kita latihkan itu, dia dari awal sudah kita ajak untuk mengenali diri dan potensi. Oh berarti memang harus selesai sama diri sendiri ya, sehingga nanti ketika dia membuat pilihan, jalan yang dipilih nggak menyesal. Iya, dan satu lagi tidak menyesal, dan yang kedua dia akan enjoy ya. Kalau kita di track kita yang tentang kita minati, kita senangi, akan lebih enjoy. Nah seperti itu. Jadi dengan diskusi kita temukan, kita gali. Nah kemudian setelah itu baru kita masuk pada penerapan pembelajaran harian. Nah, bagian dari kepemimpinan, nah itu kepemimpinan diri yang utama. Jadi mata pelajaran leadership itu akan diajarkan bersinergi, berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain.
Nah, alhamdulillah dengan pola seperti itu, kepemimpinan manajemen diri, kemudian entrepreneurship yang terus digali dari peminatan siswa hingga kemudian mereka ditemani bagaimana apa namanya mendesain ya atau membangun usaha dari nol gitu, benar-benar dari nol. Jadi kan banyak hal ya seperti menemukan nama gitu Oh ya. iya, berarti menemukan nama itu yang Terus mikir adalah anaknya, istilahnya iya, kita jadi kursi biar mereka tuh bisa tahu nih, oh yang cocok namanya ini. iya, peran guru di mana? Nah, peran coachnya itu adalah bagaimana membekalkan edukasinya, bagaimana membuat brand gitu ya, logo. Nah, kalau seperti misalkan logo seperti ini ya, nama, nah kan harus didesain loh. Nah, maka kita berikan coach yang memang ahli desainnya. Nah, begitu. Kemudian entrepreneurnya, bagaimana membangun usaha dari nol gitu, apa yang harus dilakukan. Pendanaannya bagaimana, persiapannya bagaimana, nah itu di coachnya entrepreneurship langsung. Nah gitu. Nah kemudian nanti bagaimana mendeliver ataupun mempublikasikan brandnya, nah itu dengan komunikasi. Makanya ada 3 yang kita akan terus terapkan di nanti anak-anak. Fokusnya lah ya mungkin ya. Jadi pola komunikasinya, ya bagaimana berkomunikasi. Saat ini kita masih bilingual begitu Kak Ridho. Jadi kita hari itu terbagi menjadi 3. Kalau Senin itu dia fokus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian di Selasa sampai Kamis dia berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan bahasa sehari-hari. Kemudian di hari Jumatnya berbahasa Arab. Nah gitu, jadi harapannya anak-anak communication skill-nya, kemudian public speaking-nya juga bisa baik. Ya. Karena memang apa namanya kita sekarang itu untuk apalagi untuk jadi seorang owner ataupun jadi seorang yang bisa jadi founder itu memang dibutuhkan komunikasi. Jadi benar. memang 3 komponen ini yang paling penting dan fokus ya berarti ya. Nah baik Mem, kira-kira ini untuk mungkin pertanyaan terakhir ya untuk kita pada hari ini. Kira-kira apa sih yang membuat Mem itu bertahan? Dalam artian apa ya? Apa sih yang bisa jadi pelajaran hidup ya? Atau bisa memaknai kalau oh iya ya, ini penting banget dipertahankan gitu. Kira-kira apa sih Mem di sama Alam Istana ini? Iya, benar. Kalau mempertahankan itu sebenarnya tidak ya, gitu. Karena dengan waktu itu menerima amanah dengan cuma diberikan 1 saung dan 2 orang siswa begitu ya, jelas ini hal yang challenging. Namun di dasar diri saya itu lebih kepada ingin apa namanya mendesain satu sekolah yang memang bisa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jalan. Ngeri kodrat alam. Terus gini loh Kak gitu. Jadi berapa banyak, dan kita mungkin termasuk dalam lulusan yang setelah lulus kuliah saja masih bingung. Oh iya sebenarnya. Nah begitu. Dan kemudian dari segi kemandirian secara finansial ya, berapa banyak yang saat ini kita kuliah sampai setelah selesai kuliah pun kita belum mampu untuk mandiri secara finansial gitu. Jadi bagian itu yang kemudian saya maknai kepada anak-anak bahwa hidup itu sejatinya adalah pembelajaran gitu ya. Jadi kita harus mampu gitu ya mengukur diri kita ketika sudah, kalau SMA ini kan sudah dewasa kan Ibu. Jadi harus sudah berpikir dengan usia sebegini gitu ya, sudah berapa sih ya, sudah berapa sih yang harus dihabiskan untuk diri kita. Dan kemudian kalau itu masih subsidi, nah harusnya kita sekarang berpikir bagaimana mengembalikan subsidi itu. Tidak pun harus mengembalikannya impas ya, kalau impas itu tidak mungkin ya Kak Ridho. Namun setidaknya kita bisa berpikir ketika kita mau meminta uang pulsa gitu ya, uang jajan gitu ya, anak-anak sudah harus berpikir. Nah itu kenapa bagian dari entrepreneurship, jiwa kewirausahaan, mandiri secara finansial itu kita memang tumbuhkan dari sejak awal. Berawal dari mereka memetakan berapa biaya pengeluaran gitu ya, pengeluaran setiap harinya dan berapa biaya pemasukan. Oh itu pernah apa namanya dibahas juga ya berarti. Jadi setiap misalnya ada refleksi diri
tentang pengeluaran pribadi segala Ya, macam. Keren juga ya. jadi mereka tahu Tahu, dan ya? berpikir dan seluruh kegiatan outing kelas. Kemudian kita juga pembedanya nih Kak Rido. Kalau kita biasanya olahraga, kalau Kak Rido dulu SMA olahraga ngapain nih Kak Rido? Kalau nggak main kasti, main bola kaki itu kan. Gitu ya, di lapangan ya. Kita juga kita ada lapangan basket, lapangan voli juga kita main dan beberapa bela diri. Namun yang menjadi kekhasan kami ini, jadi saya pengen tuh anak-anak lulusan dari SMA Alam Istana Hati ini di tahun pertama itu mereka kita bekali skill untuk berenang. Ya, jadi setiap jam olahraga mereka akan ke kolam berenang. Oh, jadi apa namanya? Jadi itu tiap minggu atau tiap bulan? Setiap jam olahraga berarti setiap minggu. Setiap minggu ya? Oh, ya, itu kalau kelas 10. Kelas 10. Nah, kalau dia sudah naik ke kelas 11 seperti ini, sudah kelas 11 maka dia berganti menjadi memanah. Nah, kita memanah, kemudian nanti kelas 12 itu kita berkuda. Jadi 3 tahun di sini harapannya anak-anak kita bekali skill berenang, memanah dan berkuda. Gitu, sesuai juga dengan anjuran Rasulullah ya. Nah, gitu. Jadi pengennya bukan expert tetapi minimal dia punya skillnya ya. Nah, seperti kalau berenang ya tidak menjadi juara renang, tetapi kalau bisa berenang itu kan sudah jadi satu skill ya. Kemudian memanah dan berkuda. Nah, itu pembedanya. Nah, seluruh kegiatan itu tidak disediakan atau tidak difasilitasi oleh orang tua Kak. Jadi anak-anak itu kita biasakan untuk bisa menghasilkan 1-2 ribu dalam satu hari dari apa yang sudah diberikan Allah kelengkapan tubuh dari dia, gitu ya. Bisa juga yang sudah menerbitkan brand ya. Tadi saya belum cerita ini. Saat ini yang sudah menerbitkan brand kurang lebih sudah ada 9. 9, Masya Allah. Itu apa aja tuh kira-kira? Yang pertama itu ada kopi karangan, ada yang baru aja karangan, ya. Terus ada fried chicken, ada juga apa namanya ayam geprek ya, enak gitu. Ada juga beberapa kuliner yang lain, bakso tadi ya salah satunya. Bakso Mas Galang. Bakso Mas Galang ya. Dan kemudian ada juga yang non kuliner ya. Non kuliner itu seperti public speaking, seperti IO gitu, ada MC dan kemudian pokoknya akademi penata event-event gitu Kak Rido. Kemudian Majelis Pecinta Quran. Wah, ini sudah keren sekali Kak Rido. Jadi anak-anak itu sudah punya omset Kak Rido. Jadi Majelis Pecinta Quran ini salah satu anak kami berawal dari dia sering membantu neneknya untuk mengajar ngaji anak-anak sekitar di rumahnya. Nah itu kita bantu untuk menerbitkan brandnya. Jadi namanya Majelis Pecinta Quran. Jadi jenis rumah ngaji gitu ya. Nah itu kita brandkan dan kemudian kita launching. Dan saat ini Ananda sendiri sudah punya omset loh Kak Rido. Jadi sebenarnya itu tadi ya. Kalau kita udah punya coach, kita bisa belajar. Yang awalnya hanya rumah ngaji, tapi dia bisa mengemas. Jadi kayak tadi rumah pecinta Quran. Jadi istilahnya kalau kita di supermarket, kalau kita beli sayuran yang harganya misalnya 3.000, tapi ketika kita masuk ke supermarket dibungkus dengan baik, higien segala macam, lebih mahal dan lebih istilahnya lebih terlihat menarik gitu ya. Luar dan biasa. Ini kita upayakan sesuai dengan peminatan anak. Nah gini, kalau misalkan anak berarti nggak ditentuin harus ini ya, berarti sesuai dengan kegemaran mereka. Iya, jadi kegemaran itu ataupun bidang usaha yang mereka geluti itu adalah bisa jadi berasal turunan, gitu. Misalkan seperti bakso Mas Galang ya, karena orang tuanya pedagang bakso, nah begitu, nah sehingga dia mau ya itu tadi packagingnya lebih di ini lagi ya, baksonya kalau tidak hanya sekedar bakso nih, bakso yang ownernya owner muda ya. Kalau tadinya dari orang tuanya diturunkan, nah gitu. Kemudian Majelis Pecinta Quran ini, nah begitu, yang tadinya awalnya hanya sekedar ngaji-ngaji gitu ya, panggil-panggil saja, nah sekarang sudah profesional Kak Rido ya. Punya konsep yang bagus, jelas. Dan programnya juga jelas. Nah, di mana peran SMA Alam Istana Hati ya sebagai coach di sini kita memonitoring dan kemudian menjadi tempat diskusi terkait tentang bagaimana perkembangan bisnisnya. Nah, begitu. Nah, apakah semuanya mencetuskan brand ya? Tidak juga, karena ada juga anak yang memang sudah
lurus niatnya menjadi akademisi, misalkan mau jadi dosen, mau jadi dokter dan lainnya. Nah itu tracknya disiapkan untuk bagaimana dia bisa menuju ke kampus impian gitu. Jadi tracknya sudah ditanyakan nih, misalkan kedokteran, misal kedokteran mana, kedokteran USU atau UGM ya, mau UGM jurusannya apa. Nah itu yang kita siapin dari awal tahun, dari dia di kelas 10 dia sudah dipersiapkan, sehingga sudah semakin jelas dia arahnya begitu Kak Ridho. Jadi kenapa ya kalau yang entrepreneur, jiwa entrepreneurnya itu memang berkembang baik, ya dia sudah nyaman dengan usahanya itu, gitu ya, sembari dia juga memupuk diri untuk bisa lebih baik lagi, ya misalkan mau berprofesi juga gitu ya. Nah itu satu kebebasan untuk anak-anak. Jadi mereka itu tidak kurikulum itu tidak saklek gitu ya. Kalau kita dulu kan 7.30 sampai misalkan zuhur itu belajarnya sudah di patron ya. Nah, kalau ini mereka tidak gitu. Jadi sesuai dengan track masing-masing gitu. Masya Allah. Jadi lebih kenal ya, lebih kenal diri, kemudian lebih fokus sih Kak Ridho ya. Jadi kita juga bisa sudah mengukur nih. Kalau anak-anak sudah mengukur nih. Tadinya yang misalkan saya mau kuliah deh di UGM gitu ya. Ternyata setelah dia belajar bagaimana memaknai menghitung pemasukan pengeluaran, dia jadi berpikir nih, wah kayaknya saya nih harus jadi banyak pengeluaran ya kalau di sana, nah gitu. Nah kenapa nggak pilih kampus yang di sini saja, nah gitu. Nah seperti itu Kak Ridho. Ataupun kalau misalnya dilihat pemasukannya kurang, dia harus mencari jalanan biar supaya menutupi. Benar sekali. Jadi itu yang niatan utamanya dan itu yang menjadi dasar saya bahwa belajar itu sejatinya hidup itu adalah pembelajaran. Karena kita kan bukan belajar dari pengalaman, tapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Gitu. Jadi anak-anak kita biasakan untuk memang menghadapi masalah gitu. Sehingga ketika dia bermasalah, dia punya masalah kegagalan sekalipun, dia mampu belajar dari itu. Karena memang banyak juga yang sekarang, terutama kita juga ya, dari zaman saya juga, kita tuh belum bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri sehingga mengandalkan orang tua. Nah, sehingga kalau menurut saya nih dari pemaparan dari Mem Depi, bahwasanya anak-anak tuh selama nanti 3 tahun di SMA Alam itu diajarkan mereka supaya belajar agar bisa memecahkan persoalan hidupnya sendiri. Dalam artian apa? Kehidupan nyata. Iya, kehidupan nyata biar mandiri gitu ya. Jadi kan hidup itu kan nggak teoritis ya Kak Ridho. Jadi hidup itu kan fact gitu ya. Jadi maka yang diajarkan ke mereka adalah fakta-fakta sosial. Jadi sehingga mereka ketika tamat nanti mereka sudah terjun, kan siswanya jadi mahasiswa ya. Jadi kan udah makhluk yang benar-benar dewasa banget ya. Jadi kita pengennya anak pada masa itu setelah tamat tuh mereka memang sudah di sosial itu memang sudah punya kaki untuk berdiri secara mandiri. Dalam artian nggak merepotkan orang tua. Ya, satu tidak merepotkan, yang kedua mereka mampulah berdikari gitu ya. Dan menjadi bermanfaat lah bagi umat. Nah itu sebenarnya tujuan utamanya Kak Ridho. Keren sih, bagus, luar biasa. Sahabat-sahabat semesta, nggak terasa waktu juga sudah lewat, mungkin lebih dari 20 menit kita ngobrol ya. Luar biasa banget konsep atau memang aplikasi dari SMA Alam ini. Dan sahabat-sahabat semesta, hari ini juga bisa dibilang SMA Alam sudah membuka untuk peserta didik baru. Jadi sahabat-sahabat yang sudah tadi melihat obrolan kita tentang SMA Alam Istana Hati bisa menimbang atau ini pilihan tepat untuk anak-anak saya, karena memang di Binjai baru di sini SMA Alam Istana Hati hanya satu-satunya di Kota Binjai. Nah mungkin itu saja Mem Depi kok Mualimah ya. Jadi Mem Depi terima kasih udah hadir di podcast semesta ini ya. Mudah-mudahan lanjut terus perjuangannya, karena memang SMA Alam ini belum terlalu terdengar di kalangan anak-anak muda, karena mungkin belum terpikirkan tentang masa depan mereka gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan ada podcast ini orang tua bisa tahu bahwasannya
oh ini loh yang tepat untuk menjawab persoalan-persoalan zaman ini asik. Ya udah, mungkin itu saja Bu Hidup Devi. di zamannya ya. Iya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama kita dengan salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.